Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Emilia Putri, NPM 21130220076, Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 1 sampai 8. Dalam 14 ayat. Ayat pertama yaitu Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka itu adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk sebagai wadah untuk penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat kedua yaitu pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ayat ini dijelaskan bahwa pramuka itu di dalamnya adalah orang-orang warga Indonesia yang aktif dalam kepramukaannya. Seperti kita aktif dalam pramuka di dalam sekolah, SMA, SMP yang kita menepati Satya dan Dharma Pramuka. Ayat ketiga yaitu kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi kepramukaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pramuka. Contohnya kemah, lomba-lomba pramuka, latihan-latihan wajib saat hari Jumat itu adalah aspek yang berkaitan dengan pramuka. Keempat, yaitu pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi, di ayat ini dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan ini membentuk pribadi kita, akhlak kita, etika kita, cara berbicara kita agar lebih baik, sopan, santun kepada orang tua, masyarakat, dan juga kepada yang lainnya. 5 yaitu gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Jadi gugus depan itu adalah organisasi yang ada di sekolah-sekolah. Contohnya SD, SMP, dan SMA itu kan ada gugus depannya. Itu adalah organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan. Ayat ke-6 yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan ini sebagai wadah untuk meningkatkan mutu dan jumlah anggota gerakan pramuka. Ayat ke-7 yaitu Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Ayat ke-8 yaitu Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Jadi di ayat ke-8 ini dijelaskan bahwa satuan karya pramuka ini adalah wadah yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan juga pembinaan di bidang tertentu. Contohnya pengetahuan kita tentang pramuka, keterampilan kita. Contoh kita suka tali menali, jadi kita mempunyai keterampilan dalam tali temali dan bisa diolah menjadi lebih baik. Ayat ke-9 yaitu gugus depan pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Ayat ke-10 yaitu kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Jadi pada tingkatan wilayah kecamatan dinamai dengan kuartir ranting atau kuaran. Tingkat kabupaten yaitu kuarcap atau kuartir cabang. Tingkat provinsi yaitu kuarda atau kuartir daerah, dan tingkat nasional yaitu kuarnas atau kuartir nasional. Ayat ke-11 yaitu Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Ayat ke-12 yaitu pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ke-13 yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ayat ke-14 yaitu menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda.
Pasal kedua yaitu gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai asas gerakan pramuka yang dimana Pancasila itu dijadikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan kepramukaan melalui kegiatan pramuka yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 3 yaitu gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Jadi, contohnya seperti kita di hari Jumat itu ada ekstra wajib pramuka yang bertujuan untuk melatih kepribadian kita. Dan tujuan pramuka melalui yang kedua yaitu pengembangan pramuka, dan yang ketiga pengabdian masyarakat dan orang tua. Contohnya kita bisa membersihkan musola dan untuk mengabdi pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal keempat yaitu gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman. Jadi kita di pramuka ini diajarkan untuk beriman kepada agama kita masing-masing dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal kelima yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Jadi di pasal ini dijelaskan pendidikan pramuka ini bertujuan untuk membentuk kepribadian kita dan kecakapan hidup pramuka. Pasal ke-6 akan dijelaskan dengan 5 ayat. Ayat pertama yaitu kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anggota pramuka memiliki komitmen diri dan serta ketentuan moral untuk pendidikan kepramukaan. Ayat kedua yaitu kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka yang akan dijelaskan dalam ayat keempat dan juga kelima. Ketiga yaitu kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Jadi di ayat ketiga ini dijelaskan bahwa kode kehormatan tadi kita laksanakan dengan dalam kehidupan pribadi kita ataupun bermasyarakat. Ayat keempat yaitu Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Jadi di ayat ini kita menjelaskan bahwa pada kode kehormatan Satya Pramuka itu kita berjanji untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita melaksanakan kewajibannya dan tidak melakukan larangannya. Ayat kelima yaitu Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua tadi berbunyi, pramuka itu A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, C. Patriot yang sopan dan kesatria, D. Patuh dan suka bermusyawarah, E. Rela menolong dan tabah, F. Rajin, terampil dan gembira, G. Hemat, cermat dan bersahaja, H. Disiplin, berani dan setia, I. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan J. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pasal ketujuh dijelaskan dalam 5 ayat. Ayat pertama yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Jadi di ayat ini sudah dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 yang tadi. Ayat kedua pada pasal 7 yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Jadi di ayat kedua ini kegiatan pramuka itu meningkatkan kita untuk terampil karena di pramuka ini diajarkan kita memiliki bakat
yang baik. Kegiatan keterampilan ini contohnya tali temali, PBB atau peraturan baris berbaris. Ayat ketiga pada pasal 7 yaitu metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Dan yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan dan yang kedelapan yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Ayat keempat pada pasal 7 yaitu penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Dan yang kelima, ayat kelima yaitu penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Ayat ke-6 pada pasal 7 yaitu pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal ke-8 dijelaskan dalam 2 ayat. Ayat pertama yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus bertakwa dan beriman pada Tuhan kita masing-masing. Dan yang kedua yaitu kecintaan pada alam dan sesama manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan juga lestari. Yang ketiga yaitu kecintaan pada tanah, air, dan bangsa. Kita harus menjaga tanah air kita agar tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. Dan yang kelima, tolong-menolong. Jadi kita sesama hidup harus tolong-menolong karena kita tidak bisa hidup sendiri. Yang keenam, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kita apabila diberi amanah oleh orang lain, kita harus bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Yang ketujuh, yaitu jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Kita tidak boleh berkata kasar ataupun berbuat kasar kepada orang lain. Yang kedelapan yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Dan yang kesembilan rajin dan terampil. Ayat kedua pada pasal 8 yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Itulah penjelasan saya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 1-8. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.